Tiap kali pulang apa? Kalau tiap malam pulang gitu ya, pulang dari kantor itu selalu rame. Dan waktu aku coba ternyata beneran enak dua-duanya, lalapan Cak Ri sama lalapan RRI ini gitu. Bakso Cakman Kota Malang. Itu iya. enak banget, bakso lagi. Karena di situ tuh banyak banget goreng-gorengannya, macam-macam itu banyak. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama saya Vios dalam podcast Malang Live. Pada episode kali ini, kita akan membahas beragam kuliner yang ada di kota Malang, mulai dari kuliner legendaris hingga kuliner kekinian ala Gen Z yang sedang viral saat ini. Nah, kali ini saya ditemani dengan 3 teman saya, yaitu Kak Viro, Kak Nora, dan Kak Eka. Halo. Oke. Nah, jadi ngomong-ngomong soal kuliner nih, kalian udah pernah mencicipi kuliner apa aja sih di Malang? Kalau aku ya, aku pernah mencoba kuliner mie bakar celaket yang ada di Jalan Tawangmangu. Kalian tahu gak mie bakar celaket? Nah, tiap kali aku pulang ngantor di situ rame terus. Jadi antriannya tuh panjang. Jadi menu favoritku tuh ada mie bakar celaket yang chicken sama beef. Itu enak banget rasanya. Itu rasa kayak sausnya tuh kerasa seperti itu. Terus mie-nya juga enak, tebel. Pokoknya kalian harus coba. Itu harganya mulai 19.000 sampai 25.000-an. Gitu. Masih terjangkau. Seperti Ini itu. pakai mozzarella itu. Iya, bisa. Mau yang ori atau pakai topping mozzarella seperti itu. Terus juga di sana banyak snack-snack juga ya, selain mie ada kayak kentang goreng, terus dimsum dan lain sebagainya gitu. Itu tipe mie-nya tuh yang gede-gede itu Ya, kan? yang gede-gede, yang gede-gede. Terus sausnya manis, asam, Oh, manis lebih ke, kalau menurutku ya, yang aku Iya, coba itu lebih ke gurih. Iya, Tapi porsinya tuh benar, dikit benar. gitu. Jadi kalau makan udah habis nih kayak gitu. Iya, gitu. Jadi nggak kayak makan-makan kan nggak kerasa udah loh habis gitu. Iya, benar. habis. Itu ada 2 toko ya, ada di Jalan Jaksa Agung sama di Tawangmangu. Kalau misalkan di Tawangmangu itu untuk makan di tempat, kalau Ada misalkan AC ya di atas. ya lantai 2. Iya, benar. Jadi benar, tokonya benar. sekarang tuh ada 2, ada yang kanan kan, lantai 2 terus sama yang kiri itu. Tengahnya tuh apotek kan. Baru tahu ada yang kiri. Iya. Kira cuma satu. 2 sekarang buka 2 ruko gitu. Terus kan di Jalan Tawangmangu tuh untuk makan di tempat, kalau yang kayak Gojek tuh ada di Jalan Jaksa Agung gitu. Jadi itu buka untuk umum atau buka juga tapi lebih kecil. Yang di mana? Jaksa Agung. Untuk itu kayak Gojek apa Shopee Take Food, away. take away kayak gitu ya. Biar nggak ini yang di toko satunya biar nggak rame. Iya, biar benar, karena kan benar. antriannya banyak banget Iya, ya gitu, benar, biar nggak benar, terlalu benar. banyak antrian seperti itu. Oke, menarik. Kalau Kak Nora pernah cobain apa aja nih? Aku itu pernah cobain bakso. Karena kan Malang tuh khas banget sama bakso. Surganya bakso Malang itu iya. kan. Iya. Pusatnya. Di mana-mana tuh bakso jarang banget ada yang nggak enak, tuh pasti enak banget kalau bakso Enak banget. di Malang. Tuh Oh, kan? benar. Sama kata-kata lain. Iya. Nah, kalau bisa aku itu makan bakso itu biasanya di 2 tempat, di daerah Surya di Celaket namanya bakso Surya, sama di Dogdijur di daerah Sawojajan. Oh, kalau bakso di Dodikjuk tuh daerah mana ya? Di Sawojajan. Sawojajan. Iya. Deket sini. Berarti tinggal jalan nggak sih? Iya. Itu ada perbedaan nggak antara bakso Dodikjur sama yang di Surya itu? Ada. Kalau misal di bakso Surya Celaket itu lebih banyak variasinya, mulai dari gorengannya, terus pentolnya. Pentolnya itu tuh lebih banyak variasinya. Kalau misal yang di Dodikjur itu lebih fokus kayaknya ke pentolnya deh, karena di situ itu cuman ada gorengnya itu 2 macam, terus ada mie tahunya 1 macam, sama baksonya cuma 2 macam, ada yang tanggung sama yang Hafal kecil. Iya. Kalau dari segi kuahnya lebih enak mana? Kalau misal kuahnya itu, kalau yang di
Surya Celaket itu lebih ke kuah bening. Jadi kayak lagi tuh mereka itu nggak terlalu pakai banyak kaldu, jadi kayak enak deh pokoknya. Terus kalau misalnya yang di Dodikjer itu lebih medok, jadi dia kaldunya lebih lebih lekol, lebih Kerasa gitu lebih ya. kerasa, ya lebih kental gitu sih. Di Itu lidah. bedanya. Terus ada itu gak gajih? Di Dodikjer tuh ada. Oh, Gimana? Gaji itu lemak sapi. Itu yang paling Oke. enak. Wah. Bikin kita rasa bakso semakin enak, Vios. Iya. Kalau di Pontianak ada gak bakso yang ada gajihnya? Karena aku kebetulan ya nggak suka makan lemak-lemak, jadi aku kayak kalau misalnya datang ke tempat bakso nggak pernah cari yang kayak gitu. Gitu. Kalau Iya, kalau iya. di sini tuh banyak banget bakso-bakso yang kayak berlemak-berlemak gitu. Terus kalau misalnya yang di situ tuh sebenarnya kayaknya dua-duanya tuh ada lemak sapinya, cuman emang yang di Dodikjer tuh lebih kelihatan gitu loh, lebih banyak mungkin ya, karena kan lebih medok gitu. Itu sih. Terus aku juga pernah makan bakso bakar ABM. Itu berarti yang deket kampus ABM itu? Iya. Oh, Itu enak depannya banget. nggak sih? Iya, depannya. Bakso bakar ABM itu enak. 15.000 itu dapat 5 biji pentol bakar. Jadi satunya 3.000. banget, 3.000 ya? Iya, satunya 3.000. Emang enak banget rasanya. Jadi bakso bakarnya tuh agak pedes tapi enak. Agak pedes tapi enak. Rasanya kan kalau misal bakso bakar itu ada dua rasa, kayak gurih pedas sama manis gurih pedas gitu kan. Gurih manis pedes. Jadi bagi teman-teman yang suka pedes gitu jangan tambah jangan tambah sambal karena itu sudah pedes. Kalau menurutku ya. Tapi kalau menurut kalian kurang tahu aku. Oke, kalau Kak Vira, Aku makanan Malang ya. Apa ya? Oh, aku pernah nyoba mie ayam. Wow. Tapi dia ini sih nggak di kotanya sih, agak perbatasan dikit. di mana itu? Di Singosari, daerah Singosari. Oke. Itu mie ayam Pak Subur sih aku taunya, tapi nggak tahu nama aslinya. Itu dia dulu sering keliling di komplek-komplek pakai gerobak gitu. Dia tuh mie-nya besar-besar, panjang, terus topping ayamnya tuh banyak. Wow, oke. Itu cuma 15.000 kayaknya satu porsi itu. Itu tapi sekarang dia udah ini bertempat apa? Mangkal. Kalau awalnya mangkal, menetap ya. Iya. Kayak ada tempat ruko sendiri gitu nggak sih? Iya, Tempat ada warung makan. Iya, warung makan oke. luas gitu. Luas ya sekarang ya. Iya. Terus bukannya? Bukannya tuh aku nggak ini ya, sekarang udah jarang ke Kesana. situ. Iya, Oh, dulu iya. belinya seringnya pas Siang. orangnya keliling. Siang itu biasanya jam 11-12 sudah keliling itu, udah depan rumah. Oke. Kalau lalapan, ada yang pernah coba lalapan enak gak di Malang? Aku. Di mana tuh? Aku pernah mencoba lalapan itu di 2 tempat. Satunya Cakri sama lalapan RRI. Itu dua-duanya. Iya, itu tuh tiap kali pulang apa? Kalau tiap malam pulang gitu ya, pulang dari kantor itu selalu rame. Dan waktu aku coba ternyata beneran enak dua-duanya, lalapan Cakri sama lalapan RRI ini gitu. Biasanya aku makan cumi, terus udang sama ayam bakarnya itu enak banget, rekomendasi banget. Heeh. Oh. Gitu. Kira-kira harganya berapa itu? Kalau misalkan cumi, terus udang itu 25. Terus kalau yang ayam bakar itu 18.000. Oke, Gitu. masih oke lah. Masih ya. oke di Seafood kantong mahasiswa juga. sih, Heeh. iya, Seafood benar-benar. seafood 25 murah kan? Murah terus Benar. enak lagi. Iya. Iya. Kalau yang di RRI, Di RRI itu kalau cuminya 30 atau 33 gitu, aku lupa. dia bukannya malam ya? Malam. Oh, Kalau iya. misalkan di Cakri ini kan bukannya siang ya, jam Iya, 1 betul, atau betul. jam 12 gitu sudah buka. Kalau RRI ini malam. Gitu. Oke. Ini sih lalapan yang aku rekomendasikan kepada teman-teman Tribuners gitu. Kalau di Cakri itu kita bisa lihat kereta lewat gitu, karena deket rel. Iya, Rel sebelah Ada rel. pemandangannya ya. Bener. Iya. Nah, kalau misal menurut aku itu ada 2 lalapan yang enak dan murah banget. Itu di dekat rumah aku, namanya lalapan Kodir. Nah, dia itu Itu di Dau ya? banget, iya. Nah, satu nasi, terus sama ayam tuh cuma 12.000. Wow. Terus sambelnya itu free refill karena udah ada di depan kita itu. Kalau misalnya sambelnya kurang itu tinggal ambil. Sambal Dan bawang? sambelnya ada 2, ada sambal hijau Wow. sama sambal merah. Oh, sambal Iya. tomat gitu ya? Iya, tomat. Oh. Terus kayak dua-duanya tuh sambalnya pedas menurut aku.
Terus ada lagi namanya lalapan Capri. Itu di daerah deket Tunggul Wulung. Ya, sejalan sama RRI. Jadi kalau RRI Gimana masih ya? lurus. Oh, ada. gitu. Iya. Nanti nyoba Lewatin kan? Iya, lewatin. Itu juga apa namanya murah banget, cuma 12.000 juga. Oh, wow. Terus Wow. ayamnya itu bukan pakai ayam tepung yang kayak fried Ayam chicken crispy. gitu, tapi ayam kremes. Oh, Iya, enak lagi. enak kan? Enak. Enak. Nah, Iya, iya. itu. Nah, itu juga sambalnya juga refill. Oh, Enak. Kalau yang di situ sambalnya lebih ke tipe manis pedas gitu. Itu sih. Oke. Menarik banget. Dari Kak Viro ada rekomendasi Nah, lalapan di lalapan. Kalau aku biasanya anak kos kan ya. Iya. Ini di dekat Unmer itu ada lalapan enak. Mereka tuh jualnya tuh ada ayam crispy, ada ayam Laos, ada ayam goreng biasa. Jadi aku seringnya beli yang ayam Laos. Itu kalau nggak pakai nasi cuma 9.000. Itu sumpah. Itu paha atas sama dada itu 9.000. Dapat bonus tahu. Murah banget. Apa itu? Oh. Aku nggak tahu namanya. Itu di ini depan FTI Unmer. Oh, depan FTI Unmer ya? Iya, sebelah deh kayaknya. Depan rektorat. Oh, deket Oh, banget. tahu, di tahu, Dekat-dekat. kampus. Jadi Yang mana kalau sih? kalau Mbak Eka dari arah sini tuh kiri jalan. Oh, kiri jalan jalan. turunan itu. Oh, itu. Tuh. Bukannya siang sampai malam. Sore malam. Oh, sore. Sore. Oke. Nah, itu rekomendasi Iya, buat rekomendasi Unmer sih. anak Dan Unmer. dekat-dekat Dieng situ, Iya. nah, dicobain. Oh, aku belum pernah loh kulineran di area Dieng. Soalnya terlalu jauh. Cobain. Iya, makanya pengen Ada banget lagi, kulineran ada di lagi. daerah Dieng. Apa itu? Apa-apa? Tapi dia bukan lalapan sih, ayam bakar. Wow. Di mana itu? Ini kalian tahu jalan kan kalau ke sini Galunggung, Iya. kalau lurus dikit kan ke sini kan terusan Surabaya. Nah, sebelum itu ada gang kan masuk situ. Daerah Rumah Kancat. Kafe Rumah Kancat. iya, Nah, tahu, di tahu, situ kalau masjid lurus terus itu ada ada orang jual ayam bakar. Dia 10.000 sama nasi. Wow. Iya. Wow. Itu bisa pilih bagian manapun ayam Oh, bakarnya. Terus wah. ada ikan bakar. Ikan bakarnya berapa? Menarik. Kalau ikan bakar tuh masih 15-an kayaknya. Oh iya? Iya. Mujair. Iya, mujair tapi besar-besar gitu loh. Ah. Itu terus ada usus juga, usus kulit. Itu enak banget. Aku lupa itu soalnya udah lama nggak nyoba. Itu 10.000 cuma. 10.000 ya. 10.000 Wow. itu sama nasi. Iya. Wow, habis ini Menarik. Indis ekonomi. Ekonomi 10.000. Aku juga punya rekomendasi ayam-ayaman di mana? Gimana nih? gimana? Jadi yang pertama yang menurutku murah dan enak kayak menurutku semua orang yang pernah makan ini pasti bakal bilang enak itu balelue. Pernah cobain nggak? Ya aku pernah. Yang di ini kan terusan Surabaya itu Iya, kan. nah balelue itu ada dua setauku ya, ada di dekat UB, di Kerto, sama ada di terusan Surabaya. Iya. Nah kalau di Kerto itu dia bukannya siang doang, sampai kayak jam 3 atau jam 12 itu udah tutup. Nah lanjut sore ke malamnya itu ada di terusan Surabaya, dia juga murah banget, nasi sama ayam, dapat tahu itu 12.000. Ya kan Dan murah itu banget. iya, Iya, dan iya, sambal itu 12, ada sambal bawang, sambal hijau, dan itu enak banget. Bener-bener. Wow, jadi kepo aku. Balelue. Iya, Balelue, cari balelue. aja Mbak di Maps ada itu. Betul. Terus yang kedua, kalau ayam bakar itu ada namanya Warung Busum. Nah, itu ada di jalan dekat Kalpataru, dekat masjidnya Kalpataru itu ada Warung Busum. Itu sangat hidden gem sih karena nggak ada yang Pelosok-pelosok ya. Iya, kayak agak masuk gang tapi dia nggak yang sampai jalan kecil gitu. Nah, itu dia setiap hari Kamis tutup. Tapi itu ayam bakarnya enak banget, harganya 17.000 dan sambalnya itu enak banget. Wow. Boleh Ini dicoba oke. ya. Baru rekomendasi. Baru pecinta ayam bakar ya. Iya, Cocok rekomendasi dari rekomendasi teman-teman. ayam bakar. Rekomendasi Iya. Mau yang murah apa yang enak? Dua-duanya enak. Enak gitu. Tergantung yang masak juga. Iya, betul. Ngomong-ngomong nih, teman-teman lebih suka kuliner yang legendaris atau yang kekinian ala Gen Z? Kalau aku sih dua-duanya ya, mau legendaris atau kekinian ala Gen Z. Cuman kalau kekinian ala Gen Z tuh cepet redupnya gak sih? FOMO di awal terus redup di belakang kayak gitu. Kalau legendaris kan bisa menjaga apa ya intinya kekasannya sampai Iya, Sampai- bener-bener. sampai kapanpun kayak kualitasnya gitu. ya, Kualitasnya kualitas. kalau misalkan legendaris. Bener sih. Dan rata-rata kalau
kita nyadar itu biasanya legendaris itu bukannya pagi banget. Iya pagi, soalnya legendaris itu lebih ke orang tua nggak sih? Apalagi iya buat sarapan. Kalau yang masak udah tua banget, wah itu berarti enak. Benar. Apalagi legendaris yang hidden gem kayak gitu. Itu cita rasanya pasti terjaga sampai sekarang. Iya Gitu. benar. Aku rekomendasi ini kayaknya bukan legendaris ya, tapi ini warung apa ya istilahnya warteg gitu ya, yang murah meriah. Ini ada di daerah Polehan, namanya warung Mami Cukam. Itu ada sego penjara namanya, itu 3.000, terus tambah ikan ayam tuh 7.000, jadi 7 tambah 3 10.000. Murah banget gitu. Ini ada di daerah Polehan gitu, namanya sego penjara. Gitu. Kalau teman-teman Kak Vira sama Kak Norah nih lebih suka yang legendaris atau yang kekinian nih? Nah, bedanya. Ya, sih. Sama yang dibilang sama Kak Eka sih, kayak apa namanya? Kalau misal Gen Z itu keseringan itu FOMO. Jadi FOMO nontonnya doang. tuh di awal. Iya, Nanti kalau benar. misal udah mulai bosen, terus pasti tuh kayak udah mulai apa namanya, kayak udah Cari yang lain. Iya, udah mulai sepi. Terus kalau misal legendaris tuh emang kayak dari dulu itu udah ada, jadi pelanggannya tuh lebih banyak kan, dari yang tua, muda, anak kecil, semuanya tuh kan pasti ada gitu sih. Kayak legendaris tuh warung siapa di Rampal itu, Rawon Rampal Iya, itu kan. Rawon Rampal itu salah satunya. Itu kan legendaris di Kota Malang. Sampai sekarang masih rame. Rasanya itu gimana? Rasanya itu rawonnya tuh kental ya kuahnya gitu. medok. Bukan yang bening ya berarti? Bukan, hitam banget, medok. Tadi saya bilang medok. Aku. Medok banget rasanya. Kuahnya itu gurih dan lain sebagainya. Leko. Oke. Nah, teman-teman ini apa sih kalau dari Kak Vira sama Kak Norah, rekomendasi makanan legendaris apa yang oke banget nih di Malang? Ini Itu mau khas Malang atau gimana? Yang Iya. ada di Malang. Iya, Yang ada di yang Malang. ada di Malang. Oke. bakso Cakman Kota Malang. Itu iya. enak banget, bakso lagi. Karena di situ tuh banyak banget goreng-gorengannya, macam-macam itu banyak. Terus habis itu ada satu siomay itu enak banget, karena aku tuh ngerasain beberapa siomay yang ada di bakso tuh beda dari itu, karena yang di bakso kota itu lebih banyak dagingnya dan ada rasa udangnya juga. Itu yang bikin enak. Itu sih. Jadi kayak dimsum gitu nggak sih rasanya? Tapi ada kuah baksonya. Berarti dagingnya tuh kerasa banget ya. Banget. Harganya berapa, Nora? Masih berapa ya? Kalau aku terakhir beli waktu itu sih masih satu gorengannya tuh masih 3.000-an gitu sih. Oh, 3.000 ya. Iya. Terjangkau. Tapi ada yang porsian gitu. Jadi kayak Oh. udah campur tuh tinggal berapa gitu. Gitu sih. Bisa prasmanan juga setahu aku gitu. Kalau aku tuh mau merekomendasikan ini, kalau kalian suka soto, kalian harus nyoba soto Konaah di belakang UIN. Oh, tahu. Itu kalian bisa makan soto banyak, harga 9.000 itu cuma di situ. Itu kalau nggak salah ada kentang Mustofanya nggak sih? Iya, kentang goreng, kentang yang dipotong tipis, kan? terus digoreng kering, itu enak banget. Oh, tapi itu langsung dicelup ke kuahnya. Abis kasih nasi, terus topping-toppingnya kuah, terus Di baru atasnya. iya di atasnya. Jadi kayak ini kerupuk. Ada crunchy-crunchy-nya. Iya, Ada sih kerennya sih gitu ya. crunchy gitu kalau dimakan. Berarti dia tipe yang bening. Bening atau Iya, soto bening. Oh, soto bening berarti ya. Tapi nggak tahu ya itu soto bening apa enggak. Kalau kuning lah. Oh, Iya, kalau saya kuning yang Bening. agak bening. Iya, Iya. benar-benar. Transparan gitu. Sedangkan kalau misalkan soto Madura tuh lebih ke merah kan. Kalau Betawi lebih ke santan. kayak Iya, gitu. Iya, soto bening kayak soto Lamongan. Oh, lama. Iya, berarti omongan. Ada itu nggak koyanya? Koya nggak tahu, nggak ada. Oh, nggak ada ya? Cuma nanti kalau beli itu kalian bisa request porsi cowok atau porsi cewek. Oh, beda. Sama aja Oh, harganya. sama aja, tapi porsinya Nasinya. beda Iya, nasinya. kalau porsi cewek itu sama aja, cuma dikurangin nasinya. Gitu. Terus nanti kalian dapat satu kerupuk. Free kerupuk ya. Iya. Dapat free kerupuk, ada kentang Mustafa, enak banget. Kerupuknya tuh kerupuk putih atau udang? Kerupuk putih. Putih ya. Putih yang tapi besar. Besar ya. Oh, enak banget ini. Kerupuk itu nggak sih kerupuk bunga itu nggak sih? Iya, bunga yang kerupuk besar bunga. tuh kan. Enak.
enak gitu. Tapi satu hal yang aku sadarin pas ke Jawa ya kayaknya, Iya. itu sotonya itu rata-rata dicampur sama nasi. Nah kalau di Kalimantan Pisah. itu, iya, dipisah. Tapi Vios lebih suka tim makan soto dicampur atau dipisah? Kalau aku suka dipisah ya, Iya. karena kayak maksudnya kalau kuahnya disiram ke Iya. nasi itu enak, tapi kalau misalnya tercampur itu kayak diserap sama nasinya. Iya. Jadi kuahnya habis gitu Iya, kan. bener. Kalau aku sih tim makan soto dipisah kalau nasi. Lebih sama, enak. sama, Iya, tapi kalau oke. pakai lontong jadi satu gitu. Aku Iya. tim campur sih. Soalnya kalau dicampur tuh langsung gitu. iya langsung makan nasi, ayam, Iya kan, terus kayak nasinya iya. tuh udah ada rasa sotonya gitu, jadi kayak enak aja gitu. tinggal menyerap. diseruput gitu. Kalau Vios pernah makan soto di Jawa gak? Pernah. Apa pernah di bedanya? Malang juga Oh pernah. ya, apa bedanya sama soto Pontianak? Kalau di Pontianak ya, Vios itu lebih sering makannya soto Betawi. Oh, jadi yang pakai santan ya. Iya, jadi lebih kayak rasanya kalau yang soto bening itu kan kayak rasanya bening aja Iya. gitu. Kalau Betawi kan rasanya lebih kental, Gurih. iya gurih. Banget. Betul. Tapi aku pernah makan soto Betawi, kayaknya kurang cocok di lidah aku karena pakai santan kan, kayak Iya. kurang aja, kurang cocok. Apalagi pakai apa? Emping ya, kalau Oh nggak iya, salah iya, kan. emping. Nah, aku pakai emping kayak Itu gitu. yang jagung itu bukan? Bukan, Bukan. yang pahit Oh, asin. pasti. Oh iya iya tahu tahu tahu. Iya, Ini soalnya- Melinjo. Oh, melinjo. Jawa namanya melinjo. Oh, melinjo. Iya, Tapi namanya ada di Dewan Dari itu namanya soto susu Bang Ipul. Oh. Dia jadi kayak mirip soto Betawi, tapi dia pakai susu. Oh, enak nggak? Menurutku sih enak. Sekte ya. mana itu? Sekte mana makan soto pakai susu? Itu terkenal. Nah, itu dia harganya nasi sama soto daging itu lumayan sih, 27.000. Tapi menurutku karena aku suka soto Betawi itu worth it. Kebanyakan tuh pakai daging ya. Pakai daging, bukan ayam. Iya, bukan ayam. Betul, Betul. Worth it. Nah, kalau teman-teman nih pada cari kuliner, kalian itu lebih mentingin harga, cita rasa, atau kayak ramenya aja? Gimana nih? Kalau aku sih murah dulu. Kau mendem-mending. Ya sama, kau mendem-mending. Kalau Anak misal kos, anak kos. Itu sih kayak baru kalau misal harganya oke nih, rame, berarti kan kayak kayaknya enak deh. Terus kalau misal dicoba, pasti enak gitu. Kalau misal udah Iya. murah, rame itu pasti enak biasanya. Gitu. Kalau Vira, Sama, kan karena anak kos ya. Jadi aku memilih yang murah dulu. Oke. Jadi kalau tempatnya rame, bersih itu pasti itu enak pasti gitu. kalau Kak Eka, Sama. Aku lihat harganya dulu, terus lihat suasananya, terus rame gak kayak gitu. Tapi biasanya kalau misalkan rame tuh aku coba gitu. Tapi ketika aku makan gitu ya, ketika aku makan kadang tuh yang rame tuh belum tentu enak kayak gitu Iya, rasanya. Ada juga yang kayak gitu. karena, gitu. karena kita udah ekspektasinya, Iya, ini enak banget. banget gitu kan. Biasanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kayak ternyata rame banget nih, kalian udah lapar, tapi kayak kalian udah pengen-pengen nih menantikan itu, kalian bakal tetap nunggu atau kayak nanti aja deh gitu? Pindah sih aku. Udah keburu lapar, pingsan ntar aku di situ. Iya, benar kata Vira. Kalau misalkan itu rame banget terus kita dalam keadaan lapar, kita cari tempat lain. Iya, yang deket lah, yang deket situ Iya, gitu. benar-benar. Karena kan kalau yang misalkan yang antrian panjang tuh bisa makan kapan hari aja. Iya. Di lain betul, waktu. betul. Nunggu sepi dulu biasanya. Iya, biasanya kan Udah FOMO-FOMO agak-agak- gitu ya. agak Awal-awal. baru. Iya. Ini kebutuhan lambung. Iya, salam lambung. Oke, nah kalian ini biasanya dapat info seputar kuliner yang ada di Malang nih, di mana sih? TikTok. 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 Kita follow Instagram sih kalau aku. Ya, kalau aku di TikTok. TikTok Gitu. Karena kan di TikTok banyak konten kreator kuliner gitu kan yang rekomendasikan kuliner 5 kuliner enak di Kota Malang kayak gitu. muncul 5 rekomendasi gitu. Tinggal searching sekarang. Betul. Tapi cara kalian tahu zong atau enggak tuh gimana sih biasanya? Dari komennya, dari komen netizen kayak Iya, gitu. Tapi oke. kadang netizen tuh nggak mau jujur gitu. Mau menjatuhkan kan Ya, ini enak gak sih gitu. Tapi rata-rata netizen tuh bilangnya enak kayak gitu semua. Iya. Kalau misal kayak udah ada yang bilang
kurang ini atau ada yang bilang enak juga. Jadi kayak lebih lihat aja mana yang lebih banyak gitu. Kalau misalnya emang lebih banyak yang bilang enak, berarti enak gitu. Ya, Gitu terus sih biasanya. terus kalau dari TikTok terus pindah ke ulasan di Google itu apa Oh, namanya? iya, Enak iya, gak hari iya, ini? iya, iya, Kayak aku gitu. juga biasanya liatin Enak itu. gak kayak gitu. Kalau dari rekomendasi tonton udah banyak banget nih ya. Jadi iya. para Tribuners nih yang mau cobain kuliner murah, enak, ayam-ayaman, lalapan, soto, rawon. Wah, itu udah Bakso. Ada lagi seblak, kalian suka seblak gak sih? Iya, suka. Bener-bener. Pernah beli di mana aja seblak di Malang? Ini seblak di Merjosari. Iya, Merjosari yang mana? Apa sih namanya? Seblak Kangjar. Iya, sebelah Kangjar namanya. Kangjar itu masuk Masuk di belakang taman. Iya, belakang Oh, hidden taman. gem berarti ya? Iya, Iya. masuk taman belok kanan, terus lurus dikit ada tulisannya sebelah Kangjar itu. Murah banget. Murah, enak. Kayak 15 ribuan gitu. Oh, Kayak iya. Rasanya kencur. Medok. Iya. Enak kan? Medok. Ada juga seblak yang enak di Candi si bocah kencur. Oh iya. Oh, enak itu. Iya, dari luar padahal udah kecium banget. Dan itu dia tegonya ber-AC. Sejalan itu. Kencurnya baunya. kerasa. Iya, benar-benar. Enak sih. Seblak Teh Iwi pernah gak kalian? Pernah. Enak ya? Tewi itu yang deket sini. Iya. Oh, iya ya. Enak ya? Terus kita ini makan kan itu. Pelanggan pertama itu kan? Selalu Iya. pelanggan Itu pertama. enak banget dan dia katanya ada buka juga cabang atau kayaknya itu pusatnya, nggak tahu antara ini atau yang itu di Oro-Oro Cari aja seblak Teh Iwi. Oh, seblak Teh Iwi. Ini penjualnya asli Sunda ya? Istrinya. Istrinya asli Sunda. Kita sampai tahu loh. Karena sebelum beli kita wawancara dulu ya. Kepo-kepo dikit. Real testimoni. Iya. Betul. Tapi kalian kalau misalkan makan seblak tuh lebih suka banyak toppingnya atau kerupuk aja? Aku lebih suka kerupuk. Iya, Kerupuknya. Kerupuk sama lidah. Sama cuanki. Oh, cuanki ya. Iya, cuanki. Ya, aku suka banyak topping lagi. Iya, kemarin dia pesan baik banget. Aku nggak suka kalau sebanyak itu Mbak toppingnya. Oke, ini Dari- dikit deh kayaknya. Dari kita semua yang paling banyak dia. Iya. Totalannya. Abis makan kayak, aduh ini kayaknya gak makan sama. Rasa full itu. Iya. Tapi enak sih. Enak banget ya. Iya. Banget. Dari depan. Oke Tribuners, tadi kita sudah banyak berbincang tentang kuliner legendaris dan kekinian ala Gen Z yang viral-viral ya di TikTok di media sosial gitu bareng Nora, terus Viro sama Vios selaku hostnya. Jadi kita jumpa kembali dalam podcast episode berikutnya. Oke Tribuners, sampai di sini dulu perjumpaan saya kali ini. Saya Septiana Eka dan rekan saya. Biasa si Veroska. Zara Naura. Saya Batul Malvira. Pamit undur diri dan sampai jumpa kembali lagi dalam podcast Malang Live. episode berikutnya. Dadah. Dadah. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.